Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Yenoviana, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada diskusi kedua untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Diskusi pada sesi 5 ini menurut saya sangat menarik karena kita akan membahas mengenai AI, khususnya ChatGPT ya dalam proses pembelajaran dan juga tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini dunia pendidikan memang sedang ramai membahas mengenai ChatGPT. Itu loh si robot pintar yang katanya bisa menjawab apa saja, mulai dari soal matematika bahkan sampai menulis puisi cinta. Menarik sekali ChatGPT ini ya. Tapi beneran loh ya, saya pribadi pernah mencoba untuk meminta ChatGPT ini mengerjakan soal dan dia bisa menjawab soal tersebut lengkap dengan penjelasannya sekaligus. Kalau murid zaman sekarang tahu ya ada teknologi kayak ChatGPT ini, mungkin mereka bakalan mikir, ngapain kita belajar? Tanya aja ke ChatGPT, ya nggak sih? Mungkin ya. Sebagai guru, jujur awalnya itu saya juga sedikit was-was. Was-wasnya itu bukan karena takut tergantikan, tapi lebih ke wah anak-anak jangan sampai jadi malas mikir nih, gara-gara semua bisa dijawab instan sama robot, jadi mereka malas mencari referensi begitu ya. Tapi setelah saya dalami, ternyata ChatGPT ini bisa jadi teman baik untuk guru juga. Saya sendiri pernah memakai ChatGPT untuk bantu membuat soal, kemudian menyusun materi pembelajaran sehingga menjadi lebih ringkas. Bahkan kadang saya brainstorming tuh bareng ChatGPT, jadi kayak diskusi sama teman, tapi sama robot ya. Seru juga sih ya, namanya juga manusia kan, guru juga manusia, kadang kehabisan ide, kehabisan inspirasi, baiknya gimana lagi nih untuk proses pembelajaran yang lebih menarik gitu. Saya juga pernah ngajak siswa untuk menggunakan ChatGPT dalam diskusi kelompok. Kami membahas berbagai macam topik dalam pembelajaran IPA. Kemudian saya tantang mereka untuk bertanya sama ChatGPT. Terus bandingin nih hasilnya sama yang mereka temukan dari buku atau hasil eksperimen. Ternyata seru banget, anak-anak jadi mikir kalau AI itu bukan jawaban akhir sebenarnya, tapi lebih ke alat bantu untuk membuka diskusi dan memperdalam pemahaman mereka. Nah, dari sisi kelebihan, jelas banget AI seperti ChatGPT itu cepat, responsif, dan bisa bantu personalisasi pembelajaran. Tapi kekurangannya juga nggak bisa kita abaikan sih, karena AI itu nggak bisa nilai apakah jawaban yang dikasih itu benar-benar sesuai konteks yang kita mau. Kadang jawaban mereka, maksudnya jawaban si robot itu juga terlihat meyakinkan, padahal ngawur juga gitu. Jadi tetap butuh seorang guru sebagai filter dan pengarah bagi anak-anak terutama siswa untuk menggunakan AI tersebut. Yang penting kita sebagai guru jangan alergi sama teknologi. Kita juga harus berdamai nih dengan AI. Bahkan ngajak si AI tersebut untuk jadi partner kita. Tapi ingat, kita tetap harus ngajarin murid-murid kita tentang pentingnya usaha, jujur, kemudian jangan asal copy paste jawaban kayak pesulap tring keluar jawabannya gitu ya, nggak kayak gitu. Oke, teknologi akan terus berkembang, tapi satu hal yang tidak bisa digantikan yaitu adalah peran guru sebagai pembentuk karakter dan penuntun nilai-nilai kehidupan. ChatGPT mungkin bisa bantu ngajarin rumus, tapi dia nggak akan bisa dengerin curhatan siswa kan kalau lagi galau, nilainya lagi jelek, atau lagi ada masalah, atau kalau saya kan di tingkat menengah ya, kadang mereka curhat, ditolak gebetan, segala rupa. Itu mah kerjaannya kita para guru sejati. Nggak bisa digantikan nama robot. Jadi, yuk kita manfaatkan AI sebaik mungkin, bukan hanya untuk memanjakan siswa, tapi juga untuk membuka jalan belajar yang lebih seru, kritis, dan bermakna. Selanjutnya, saya mau mereview video yang ditampilkan di sesi kelima ini. Judulnya A Day Made of Glass. Kalau diartiin tuh berarti hari-hari yang terbuat dari kaca, gelas-gelas kaca gitu ya, nggak gitu. Oke, video ini
Pernah bayangin nggak sih kalau semua permukaan kaca yang ada di lingkungan kita, yang ada di rumah kita itu bisa jadi layar sentuh, tiu 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 keluar langsung ya. Nah, itulah sedikit gambaran yang ditampilkan pada video pendek A Day Made of Glass. Jujur aja waktu pertama kali nonton nih langsung tertarik sama videonya, jadi kayak langsung mikir, wah, langsung teringat sama ini markas Avenger, ya, rumahnya Tony Stark ya, rumahnya Iron Man. Kurang lebih seperti itu ya, Jarvis ini nah kayak gitu. Di film pendek A Day Made of Glass tuh kayak gitu. Jadi dalam video itu kehidupan manusia itu serba canggih. Dari bangun tidur, masuk mobil, sekolah, sampai di rumah sakit pun semuanya pakai teknologi berbasis apa ya, layar sentuh, smart glass kayaknya, smart glass, kaca pintar disentuh langsung tiu 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 keluar semuanya ya. Sekali sentuh semua data muncul, mau cek suhu tubuh, mau cek jadwal harian, cuaca, bahkan gambar organ tubuh manusia tuh ya, kalau di dunia kesehatan tuh semuanya muncul melalui si layar sentuh tersebut. Hebat ya. Tapi jangan-jangan kalau kalau kita misalnya lagi marah-marah gitu mungkin emosi kita bisa ke-scan juga. Lucu aja kalau kayak gitu ya. Ketahuan deh kita nggak bisa mendem marah gitu. Langsung muncul, wah ini Bu Yayan lagi emosi, ada ininya tuh tulisan di atasnya merah gitu, emosional gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya beberapa teknologi di video itu tuh udah mulai kita temuin sekarang ya, kayak di kelas-kelas tuh sudah mulai ada smart board itu ya, papan tulis pintar itu udah ada. Kemudian tablet yang bisa memunculkan gambar, kita bisa gambar tuh sekarang nggak pakai kertas, langsung pakai tablet gitu kan. Kemudian di rumah-rumah juga udah ada tuh kan rumah pintar, oh yang lampunya bisa nyala sendiri, keprok lampunya nyala, keprok lampunya mati, ajaib banget kan begitu, hebat kan. Bahkan di kelas saya juga, saya pribadi kadang menggunakan layar interaktif dan video pembelajaran tuh untuk membantu anak-anak memahami materi pembelajaran, terutama yang butuh visualisasi seperti sistem pernafasan, sistem ekspresi, pencernaan, dan sebagainya. Ya walaupun belum secanggih kaca futuristik yang ada di video itu, tapi sebenarnya kita udah menuju ke arah sana, atau mungkin di negara-negara maju tuh sebenarnya udah ada tuh yang kayak begitu, belum nyampe aja kan kita di sini gitu ya. Sebagai guru, saya tuh sempat mikir juga, kalau dunia teknologi terus berkembang, berarti kita juga harus ikut berkembang dong ya, nggak mungkin kita stuck di situ aja terus. Masa siswanya udah pinter pakai aplikasi canggih, gurunya masih riweh, masih repot sama kabel kusut, nggak bisa nyalain LCD karena kabelnya nggak ada, kan lucu. Makanya saya juga pelan-pelan mulai menyiapkan diri, saya juga menambah kemampuan saya untuk memakai media digital, bikin LKPD yang interaktif juga, bahkan mengajak siswa membuat video pembelajaran bareng tuh. Anak-anak zaman sekarang senang kalau diminta bikin video. Ya, saya juga mengajarkan mereka nggak cuma pakai teknologi, tapi menjadi pengguna yang cerdas. Yang nggak cuma klik-klik doang, tapi juga mikir, nyari tahu, dan tetap kreatif. Karena pada akhirnya, secanggih apapun teknologi, peran guru itu tidak akan pernah tergantikan sayang. Ya, kita bukan cuma ngajarin rumus, fakta, tapi juga mengajarkan nilai-nilai, sikap, dan semangat belajar. Nah, itu kan ibu guru mah pasti kayak begitu. Bapak guru juga sama, ada guru mah pasti gitu. Oke, kaca bisa pintar ya, ada smart glass gitu kan, kaca bisa pintar kayak gadget yang kita gunakan sekarang. Tapi tetap butuh manusia yang bijak untuk menggunakannya. Ya, sekian dari saya. Itu saja pemaparan saya pada diskusi di sesi 5 ini. Mohon masukannya dari teman-teman sekalian dan dari dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.